Baiklah, apa kabar hari ini teman-teman? Saya harap kalian tetap sehat-sehat dimanapun kalian berada pada saat hari ini. Di sini saya akan membawakan materi tentang program linier, di mana saya diberikan oleh dosen saya tugas untuk membuat suatu permasalahan yang berkaitan dengan virus corona. Nah, di sini saya akan membawakan materinya, yaitu yang pertama ada permasalahan dalam materi tersebut. Yang kedua ada cara penyelesaiannya, yaitu metode grafik. Yang ketiga, cara penyelesaian kedua dengan metode simplex. Nah, adapun permasalahan dalam masalah yang saya buat kali ini adalah pemerintahan kelurahan setempat ingin memberikan bantuan pada saat pandemi COVID-19 dan berencana membuat 2 jenis bantuan. Jika lurah mengisi bantuan 1 dengan 5 kg beras dan 2 kg gula pasir, bantuan 2 dengan 6 kg beras dan 1 kg gula pasir, sedangkan ketersediaan yang dimiliki oleh lurah adalah 600 kg beras dan 150 kg gula pasir. Jika bantuan 1 mampu memenuhi untuk 50 kepala keluarga dan bantuan 2 mampu memenuhi untuk 25 kepala keluarga, berapakah maksimum kepala keluarga yang akan mendapat bantuan dari Pak Lurah? Kita masuk ke dalam penentuan variabel. Variabel keputusan. Di sini kita akan memisalkan bantuan 1 dengan X dan bantuan 2 dengan Y. Dan kita mendapat fungsi tujuan yaitu fx, y max sama dengan 50x. 50x tambah 25y. Dan fungsi kendalanya 5x tambah 6y lebih kecil sama dengan 600. Untuk yang kedua, 2x tambah 1y atau tambah y lebih kecil sama dengan 150. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu kita menentukan titik potong pada sumbu X dan sumbu Y. Untuk fungsi 5x tambah 6y lebih kecil sama dengan 600, ketika kita memisalkan X-nya 0, kita akan mendapat Y sama dengan 100, dan ketika kita memisalkan Y-nya 0, kita akan mendapat X 120. Jadi titik koordinatnya adalah 0,100 dan 120,0. Untuk fungsi yang 2x tambah y lebih kecil sama dengan 150, sama seperti fungsi di atas tadi, kita akan mendapat titik koordinat 0,150 dan 75,0. Nah, dari titik-titik tersebut kita akan melakukan metode eliminasi. Untuk fungsi pertama, kita kalikan dengan 1 dan fungsi kedua kita kalikan dengan 6, sehingga kita mendapat fungsi baru yaitu 5x tambah 6y sama dengan 600 dan 12x tambah 6y sama dengan 900. Ini kita kurang, sama-sama kita kurang. Di sini kita dapatkan nilai x sama dengan 42,9. Lalu nilai x yang telah kita dapat tersebut kita substitusikan ke dalam persamaan yang mana kita inginkan, 1 atau 2, persamaan 1 atau persamaan 2 yang ada di sini. Nah, saya sarankan sih untuk memasukkan ke dalam persamaan 2 karena lebih sederhana. Nah, 2x tambah y sama dengan 150, itu adalah persamaan kedua. Dan kita memasukkan nilai x 42,9. Jadi kita mendapatkan nilai y sama dengan 64,2, sehingga titik koordinatnya adalah 42,9,64,3. Di sini kita bisa melihat grafik yang sudah kita dapatkan dengan menentukan titik-titik pojok atau titik-titik potongnya. Nah, di sini ada 120,0, 120,0 untuk yang ini, dan 75,0 untuk yang ini, 0,0, 0,100 dan 0,150. Kita mampu melihat pada grafik ini, daerah visiabelnya adalah ini, yang sudah diarsir warna merah di sini. Lalu setelah melihat itu, kita bisa menentukan titik yang masuk ke dalam nilai optimum adalah persilangan antara dua garis yang telah kita bikin di sini. Jadi yang masuk ke dalam nilai titik optimum adalah
75,0, 42,9, 64,2, 0,100, 0,0. Nah, setelah kita substitusikan setiap nilai X dan Y yang kita dapat di sini ke dalam persamaan maksimumnya, kita akan mendapatkan 3750 pada titik 75,0 dan 3750 juga pada titik 42,9,64,2 dan 2500 pada titik 0,100 dan 0 pada titik 0,0. Dari hasil uji titik pojok didapat bahwa maksimum kepala keluarga yang mendapat bantuan adalah 3750 dengan membuat 75 jenis bantuan 1 dan 0 jenis bantuan 2 atau dengan 42,9 bantuan pertama dan 64,2 bantuan kedua. Kita masuk ke garis selidik. Titik-titik untuk garis selidik. Di sini kita mengambil titik-titik untuk garis selidik dengan menentukan nilai Z-nya terlebih dahulu. Yang pertama saya menentukan nilai Z di sini adalah 397,5. Lalu setelah kita membagikannya kepada fungsi tujuan ini, kita akan mendapatkan titik koordinat 18,5,0 dan 0,37,5. Begitu seterusnya, kita menambah nilai Z sedikit demi sedikit sehingga nilai Z tersebut akan masuk ke nilai maksimum Z yang memenuhi titik 75,0 dan 0,150. Jadi di sini kita mampu melihat 75,0 dan 0,150 pada saat nilai Z 3750. Nah, ini adalah grafik untuk garis selidik. Kita lihat di sini garis selidik. Yang pertama untuk Z1 kita mendapatkan ini garis selidik untuk Z1 dan garis selidik untuk Z2 yang ini dan garis selidik untuk Z3 yang ini yang sama dengan 75,0. Nah, dari sini kita mampu melihat nilai optimum yang sebenarnya adalah 75,0. Jadi agar pemerintah mampu mengoptimalkan bantuan, pemerintah harus membuat 75 jenis bantuan pertama tanpa membuat jenis bantuan kedua. Nah, kita akan masuk ke dalam metode simplex. Algoritma simplex atau langkah-langkah untuk membuat metode simplex tersebut adalah yang pertama, ubah masalah program linear ke bentuk kakonik. Setelah mengubahnya, kita akan menentukan penyelesaian visiable basis awal. Nah, di sini kita akan membuat susunan tabel. Setelah membuat susunan tabel tersebut, kita melihat apakah tabel yang kita buat tersebut sudah layak atau tidak untuk dimasukkan. Lalu setelah membuat tabelnya, kita cek optimalitas. Di sini di langkah ketiga ini kita mencek optimalitas. Jika dia sudah optimal pada baris Z di tabel yang akan kita buat nanti, nilainya semua adalah positif. Sudah tidak ada lagi yang negatif karena tujuan kita adalah memaksimumkan. Namun jika tujuan kita meminimumkan, nilai pada Z harus negatif semua. Di situ baru kita mendapat nilai optimalitasnya. Namun jika kita belum mendapat nilai optimalitasnya, kita ke langkah yang keempat, yaitu tentukan variabel non-basis yang masuk menjadi variabel basis. Di sini akan ada iterasi-iterasi yang akan kita lakukan sehingga kita mendapatkan nilai optimalitas. Lalu susun tabel baru kembali ke langkah 3 sampai penyelesaian optimal. Nah, kita akan masuk ke langkah pertama, yaitu mengubah bentuk maksimum ke dalam bentuk kakonik. Di sini maksimumnya sama dengan 50x tambah 25y dengan kendala 5x tambah 6y lebih kecil sama dengan 600. 2x tambah y lebih kecil sama dengan 100. Untuk x dan y tidak boleh negatif atau lebih besar sama dengan 0. Adapun bentuk kakoniknya, maksimum z sama dengan 50x tambah 25y ditambah dengan 0s1 tambah 0s2. Kenapa kita buat di sini 0s1, 0s2? Agar kita melihat bahwa di sini sebenarnya tidak ditambahkan apa-apa karena yang ditambahkan hanya 0. Dan untuk fungsi kendalanya 5x tambah 6y tambah s1 sama dengan 600 dan 2x tambah y tambah s2 sama dengan 150. Nah, di sini dibuat s1 dan s2 agar kita melihat bahwa nilai s1 dan s2 tidak sama.
Jadi X, Y, S1, S2 tidak boleh negatif atau lebih besar dari 0 adalah syarat. Nah, untuk menentukan mana variabel yang masuk atau mana variabel yang keluar, kita melihat dulu tabel kita layak. Dan untuk menentukan mana variabel masuk dan mana variabel keluar, kita lihat baris Z yang ada di sini. Nah, setelah kita melihat baris Z yang ada di sini, kita menentukan nilai yang paling minimal di baris Z tersebut. Kita mendapatkan X pada variabel basis yang akan masuk. Variabel masuknya adalah X, atau ini adalah kolom pivot. Dan untuk menentukan baris pivotnya, kita harus mencari rasio terlebih dahulu untuk yang ini dengan cara penyelesaian dibagi dengan baris S1 yang bersesuaian dengan kolom pivot dan baris S2 yang bersesuaian dengan kolom pivot. Nah, kita dapatkan di sini rasio untuk S1, X1 sama dengan 120. Rasio untuk S2, X1 sama dengan 75. Ini X1 ya teman-teman. Nah, setelah itu, setelah mendapatkan rasio, kita lihat di rasio ini mana yang lebih kecil. Nah, di sini nilai positif yang lebih kecil adalah 75. Jadi, baris keluarnya adalah baris S2. Baris keluar. Nah, setelah kita melihat mana baris keluar, variabel keluar maksudnya, dan variabel masuk. Ini adalah variabel masuk, ini adalah variabel keluar. Jadi, ini adalah kolom pivot, baris pivot. Dan ini adalah kolom pivot. Nah, pada kolom baris dan kolom pivot yang bersesuaian di sini adalah 2. Kita harus mengubah ini menjadi 1 dan ini menjadi 0. Ini juga menjadi 0. Caranya seperti berikut ini. Nah, di sini akan diberikan cara-cara untuknya. Tadi kita ketahui bahwa baris X adalah baris S1 adalah 0, 2, 1, 0, 1, 150. Maaf, kita lihat dulu. Nah, baris S2 adalah 0, 2, 1, 0, 1, 150. Jadi, karena kita ingin mengubah 2 pada baris tersebut menjadi 1, kita harus membagi 2, namun bukan hanya dia yang akan dibagi, tetapi semua baris yang ada di sini dibagi dengan 2. Kita akan mendapatkan hasil seperti yang ini. Setelah itu, barulah kita mencari baris baru untuk Z. Baris baru untuk Z sama dengan baris baru X dikali 50 ditambah baris Z. Nah, di sini baris Z yang ini. Setelah melihat baris Z ini, kenapa dia harus dikali 50? Karena kita ingin mengubah negatif 50 ini menjadi 0. Dan jika kita ingin mengubah negatif 50 ini menjadi 0, kita harus mengalihkannya dengan inverse penjumlahannya. Inverse penjumlahan dari negatif 50 adalah 50. Kita mendapatkan baris baru X1 dikali 50 adalah yang ini. Baris baru X1 dikali 50. Lalu kita jumlahkan dengan baris Z yang tadi, yang sebelumnya. Nah, di sini kita jumlahkan 0 tambah 1 sama dengan 1, 50 ditambah minus 50 sama dengan 0, 25 ditambah minus 25 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0, 25 tambah 0 sama dengan 25, dan 3750 ditambah dengan 0 sama dengan 3750. Lalu untuk baris baru S1, kita mencarinya dengan mengalihkan baris baru X dengan negatif 5, karena tujuan kita untuk mengubah 5 pada baris S1 menjadi 0, dan inverse penjumlahan dari 5 adalah negatif 5. Ini adalah baris X1 yang dikali dengan negatif 5. Lalu kita jumlahkan baris baru X1 yang dikali dengan negatif 5 dengan S1. 0 tambah 0 sama dengan 0. Min 5 tambah 5 sama dengan 5. Min 2 per 5 tambah 6 sama dengan min 5 tambah 5 sama dengan 0, min 2 per 5
min 5 per 2 tambah 6 sama dengan 7 per 2, 0 tambah 1 sama dengan 1, min 5 per 2 tambah 0 sama dengan min 5 per 2, min 375 ditambah 600 sama dengan 225. Setelah mendapat baris-baris baru ini, kita akan memasukkannya kembali ke dalam tabel. Tabel ini adalah tabel-tabel dari baris baru yang telah kita dapatkan tadi. Nah, setelah memasukkan semua nilai baris baru yang telah kita dapatkan, kita melihat di sini bahwa baris Z yang ada di sini, apakah dia sudah optimal atau tidak. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jika dia sudah optimal, dia akan bernilai positif semua. Kebetulan, persoalan yang saya miliki ini, dia sudah bernilai positif semua. Jadi kita tidak perlu melakukan iterasi-iterasi lagi. Namun jika teman-teman memiliki masalah, dia masih memiliki nilai negatif, atau ini yang negatif, teman-teman harus melakukan iterasi-iterasi lagi agar mendapatkan nilai optimumnya. Nah, jadi di sini kita mendapatkan Y sama dengan 0 karena Y bukan merupakan variabel masuk. Dan S2 sama dengan 0 karena S2 bukan merupakan variabel masuk. X sama dengan 75, kita lihat dari penyelesaian ini. Dan S1 sama dengan 225, kita lihat dari penyelesaian ini. Z sama dengan 3750, kita lihat dari penyelesaian yang ini. Jadi, teman-teman, di sini kita dapatkan hasil optimum dari metode grafik dan metode simplex adalah sama. Nah, sekarang terserah teman-teman mau memakai metode simplex atau metode grafik untuk persoalan yang teman-teman miliki. Tapi ingat, metode grafik hanya boleh digunakan untuk 2 variabel dan metode simplex boleh digunakan untuk beberapa variabel lainnya. Itulah yang menjadi kelebihannya. Terima kasih untuk sudah tetap mendengarkan dan menonton video saya. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat sampai selesai pandemi corona.